Hari ini kita numpuk teori, hatinya keruh, Pak. Begitu hati keruh, ya sudah, wong dari hulunya keruh sampai hilir ya pasti keruh. Keluarnya pasti keruh. Bapak Ibu tahu apa yang membuat keruh hati? Yang membuat keruh hati adalah harta, dunia. Harta halal saja bisa menjadi keruh, apalagi harta yang syubhat dan haram. Harta halal tuh, Pak, bisa membuat keruh harta, apalagi yang syubhat dan haram. Maka harus sangat hati-hati, Pak. Karena kalau keruh nih, Pak, jiwanya keruh, pokoknya guru, saya mohon maaf sekali lagi, guru, orang tua sama saja, nanti akan hanya menularkan hal, mengirimkan yang keruh-keruh tadi itu. Orang tua nyekolahkan kemana sampai kemana-mana sekolahnya, wong tujuannya cuma nyari duit. Kamu sekolah sana tujuannya apa? Tujuannya biar nanti kerja, dapat kerja bagus. Yang sekolah di sini, yang kuliah di sini biasanya bagus-bagus kerjaannya. Itu salah niat. Gara-gara apa? Harta, pengen nyari duit. Akan sangat keruh orang tua menurunkan begitu. Sama juga guru akan keruh, Pak. Sampai ke anak-anak juga keruh banget. Hasilnya pasti nggak bagus. Gurunya umpamanya cuma yang di sini hatinya cuma urusannya urusan gaji, ya kan? Pokoknya bagaimana caranya apapun yang dilakukan punya uang. Sertifikasi, itu diuber-uber. Apalagi yang lain nggak jadi, Pak, generasi ini. Yakinlah, Anda mau sekolahkan berapa lama pun nggak akan jadi. Kenapa? Sumbernya keruh. Jiwa-jiwa keruh hanya melahirkan generasi yang keruh. Nggak mungkin jadi generasi ini. Nggak mungkin jadi, Pak. Nah, ini resepnya orang tua dulu tadi itu. Orang tua dulu, Masya Allah, betul Ustaz ya. Dengan dunia apa? Ambisinya kayak gitu kan enggak? Ambisi orang tua dulu dengan dunia. Hari ini ambisi kita terhadap dunia ajaib. Nah, keruh itu teman-teman, Bapak Ibu, menjadi sangat berbahaya buat generasi ini. Nah, Nabi bersabda, ini Nabi ini sabdanya ngeri, Pak. Ngeri tapi jarang yang ngeri, tapi mengerikan padahal. Kata Nabi, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yurih raihatal jannah yaumal qiyamah. Ngeri hadisnya, hadis sahih. Ini hadis ngeri tapi jarang yang ngeri. Siapa yang belajar ilmu harusnya ikhlas karena Allah, tapi ternyata niatnya karena ingin mendapatkan dunia, betul kan? Betul kan? Kerja, uang, posisi, jabatan, ijazah, itu dunia apa akhirat? Dunia semua. Orang yang begitu niatnya, lam yurih raihatal jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan pernah mencium aroma surga. Oh, buru-buru masuk surga, Pak, nyium aroma surga aja enggak. Aroma surga itu bisa dicium dari jarak sangat jauh, wanginya itu saja tidak tercium. Kok bisa ya kita sekarang biasa banget gitu ya, biasa aja kali, Pak, orang juga gitu niat nyekolahin anak mah niatnya. Coba baca kembali hadis ini sangat jelas loh. Ilmu, temanya tema ilmu, nyekolahin anak itu ilmu, mendidik anak itu ilmu, niatnya dunia. Oke, bersihkan dulu itu, Pak. Memang harus bersih-bersih dulu, kalau nggak bersih ya jelek hasilnya, jelek, keluarnya ya jelek. Jadi kita bersih-bersih dulu. Oke, bersihkan lagi yang lain, yaitu masalah harta. Masalah harta, Pak Ibu. Insyaallah harta ini yang ngeri juga. Ada hadis Nabi tentang masalah harta ini. Lahmun nabata min suhtin fannaru aula bih. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih layak baginya. Nah, terus gimana kalau anak kita suapi barang haram? Ini uang dibawa dari hasil yang haram, dari hasil yang syubhat, dibawa pulang ke rumah, kemudian dipakai jadi bajunya anak-anak, dikonsumsi, tumbuh badannya. Daging yang tumbuh dari barang yang haram. Makanya jadi generasi neraka. Bapak Ibu tahu neraka nggak ada enak-enaknya, Pak.
yang panas, yang gelisah, yang sakit, yang mengeluh, itu neraka. Makanya jadi punya anak itu aja isinya. Hati-hati. Salah satu yang harus dibersihkan adalah urusan harta. Jadi Bapak Ibu, kalau orang tua mengambil harta yang haram itu tumbalnya anak. Tumbalnya mesti anak. Susah didik anak jadi soleh. Itu harta itu. Anda bisa menikmati, bisa keliling dunia, tapi tumbalnya anak-anak. Bahaya sekali. Lihat Rasul bersabda. Hadis panjang riwayat ini disampaikan melalui jalur sahabat Nu'man bin Bashir. Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyaqa fi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat, ada yang enggak jelas. Yang kebanyakan orang tidak tahu hukumnya. Siapa yang menjaga diri dari yang syubhat, maka sungguh dia telah membersihkan agamanya dan dirinya. Ini yang tengah-tengah tadi itu. Tapi siapa yang terjatuh pada yang syubhat, pasti suatu hari akan jatuh pada yang haram. Kalau kita tahu syubhat ya, syubhat itu belum halal, belum haram. Tapi beda satu sudut pandangnya. Kalau setan bisiki ke hati kita, bisikinya, ini kan nggak haram, belum haram kok. Setan juga benar loh, memang belum haram. Syubhat itu belum haram. Tapi orang beriman akan menjawab dari sisi yang berbeda. Orang beriman akan mengatakan, iya, walau ini belum haram, tapi ini belum halal. Nah ini kata Nabi, siapa yang terjatuh pada yang syubhat pasti suatu hari ngambil yang haram. Pasti itu Pak, syubhat haram.